Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang menguasai berbagai konsep dasar mengajar di SD. Saya Dian Ainul Fazria selaku pemateri pertama, Eva Putri Mantika sebagai pemateri kedua. Langsung saja saya akan membacakan materi pertama. Kompetensi dasar. Menguasai berbagai konsep dasar mengajar di SD. Pokok-pokok materi. Mengidentifikasi konsep dasar mengajar di SD. Indikator bentuk-bentuk interaksi pembelajaran di SD. Yang kedua, komponen-komponen dasar keterampilan dalam pembelajaran SD. Selanjutnya, konsep dasar belajar mengajar di SD. Belajar adalah suatu proses di mana suatu organisasi berubah perilakunya sebagai akibat pengalaman Ghana 1984. Belajar adalah kunci yang paling utama dari setiap usaha pendidikan. Jika tanpa belajar, sesungguhnya tidak pernah ada pendidikan. Belajar sebagai suatu proses dan belajar hampir selalu memandang tempat yang luas dalam berbagai disiplin ilmu yang berhubungan dengan upaya pendidikan. Selanjutnya, definisi mengajar. Menurut Wijaya 1991, mengajar yaitu membimbing siswa belajar. Mengajar adalah mengatur dan mengorganisasi lingkungan yang ada di sekitar siswa sehingga dapat mendorong dan menumbuhkan siswa untuk melakukan kegiatan belajar. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa dalam proses belajar mengajar terjadi interaksi antara guru dan siswa melalui jalinan komunikasi timbal balik di mana guru dalam hal ini bertindak sebagai komunikan dalam proses tersebut, di mana guru menyampaikan pesan-pesan dalam bentuk materi pembelajaran yang harus dapat diterima siswa sesuai dengan yang dimaksud guru tersebut. Selanjutnya ada konsep dasar belajar dan mengajar. Konsep dasar belajar dan mengajar merupakan suatu prinsip dasar yang sangat fundamental yang harus dipahami para guru dalam rangka melaksanakan proses belajar mengajar di ruangan lingkup dunia pendidikan. Dengan didasari memahami mengenai konsep dasar belajar mengajar yang diharapkan tercapainya suatu tujuan dari proses belajar mengajar yang berkualitas dan pada akhirnya dapat diaplikasikan dalam bentuk sehari-hari setidaknya oleh para guru sebagai pendidik dalam rangka pemahaman dan menciptakan peserta didik yang berkualitas sesuai dengan karakteristik, minat, dan bakat serta kemampuan yang dimiliki siswa. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Eva Putri Mantika. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menjelaskan tentang mengidentifikasi perilaku hasil belajar. Secara implisit, mengidentifikasi perilaku hasil belajar dapat dilihat dari adanya beberapa karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, perubahan internasional. Yang kedua, perubahan bersifat positif. Yang ketiga, perubahan bersifat efektif. Perubahan internasional yaitu dalam arti pengalaman atau praktis atau latihan itu dengan sengaja, didasari dilakukan dan bukan secara kebetulan. Dengan demikian, perubahan karena kemantapan dan kematangan atau kelatihan karena penyakit tidak dipandang sebagai perubahan hasil belajar. Yang kedua adalah
perubahan bersifat positif. Sesuai seperti yang diharapkan, yang bersifat normatif atau kriteria keberhasilan baik dipandang dari segi siswa seperti tingkat kemampuan dan bakat, tugas perkembangan, dan sebagainya, maupun dari segi guru, yakni tertentu masyarakat sesuai dengan tingkat standar kulturalnya. Yang ketiga, perubahan bersifat efektif, yaitu membawa pengaruh dan makna tertentu bagi siswa itu sendiri, yang relatif tetapi dan setiap saat perilaku dapat dipergunakan seperti dalam pemecahan masalah, baik dalam diri, dalam kehidupan sehari-hari, dan dalam rangka memperhatikan kelangsungan kehidupannya. Yang kedua, menjelaskan faktor-faktor mempengaruhi proses belajar. Belajar adalah suatu proses yang kompleks, dan ada beberapa faktor yang dapat menentukan hasil dari proses pembelajaran itu. Menurut Surya Barat 1989, 142, faktor tersebut terdiri dari dua kelompok. Yang pertama faktor dari dalam dan faktor dari luar. Kalau faktor dari dalam ini, yang pertama adalah psikologi, keadaan psikologi, faktor kecerdasan, dan bakat individu. Kalau faktor dari luar adalah tentang lingkungan alam, waktu pelaksanaan pembelajaran, kondisi gedung, dan peralatan sarana belajar. Hasil belajar dan pengukuran keberhasilan. Yang pertama, pelaksanaan evaluasi, tujuan evaluasi, fungsi evaluasi, dan manfaat evaluasi secara umum. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Eva Putri Mantika selaku pemateri terakhir. Sekian presentasi dari kelompok kami, lebih kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.